Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Aidina dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Joko yang berkaitan dengan sistem reproduksi. 1. Sebutkan bagian-bagian organ dalam reproduksi pria dan fungsinya. Yang pertama, testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron atau hormon kelamin pria. Yang kedua, saluran kelamin. Berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Yang ketiga, kelenjar kelamin. Selama perjalanan di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Cairan tersebut berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Soal yang kedua, sebutkan bagian-bagian organ dalam reproduksi wanita dan fungsinya. 1. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan lahir bayi. Kedua, uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan ovidu kanan dan kiri, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Yang ketiga, ovidu atau tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilasi. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Soal yang ketiga, skema spermatogenesis. Skema spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. 1. Tahap penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia atau spermatogenesis. Tahap pertumbuhan. Spermatogonia bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatozoid primer. Tahap pematangan. Spermatozoid primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatozoid sekunder. Spermatozoid sekunder kemudian membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid. Setiap spermatid akan diferensi menjadi sperma. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Selanjutnya, soal yang keempat, skema oogenesis, yaitu sel primordial menjadi oogenium, menjadi oosit primer membelah, terus menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 membelah menjadi membelah menjadi ootit dan badan polar 2 mengalami fertilasi menjadi ootit ootit menjadi ovum, badan polar 1 dan 2 akan mengalami degenerasi. Selanjutnya, soal kelima, fase menstruasi dan peranan hormonnya. Yang pertama dalam fase menstruasi yaitu fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma. Dalam keadaan tersebut korpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akhirnya ovum meluruh bersama-sama dengan endometrium. Peristiwa ini
ditandai adanya pendarahan melalui vagina. Yang kedua, fase pasca ovulasi. Hipertalamus menghasilkan hormon gonaditropin yang merangsang pembentukan follicle stimulating hormone atau FSH. FSH merangsang pembentukan folikel yang mengelilingi oosit primer hingga matang. Ovum matang yang diselubungi folikel disebut folicle degrowth. Folicle degrowth kemudian menghasilkan estrogen yang merangsang pembentukan endometrium. Selanjutnya, fase ovulasi. Adanya peningkatan kadar estrogen mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi bisa terjadi pada hari ke-14 dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikel. Yang terakhir, fase pasca ovulasi. LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum atau badan kuning. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Apabila sampai akhir fase ini tidak terjadi pembuahan, maka akan kembali ke fase menstruasi. Selanjutnya, peranan hormon. 1. Fungsi FSH. Merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH. Yang kedua, memperhambat produksi FSH. Yang kedua, fungsi LH. 1. Maaf, saya salah. Saya ulang dari fungsi FSH. Fungsi FSH yang pertama, merangsang pembentukan follicle degrowth dalam ovarium. 2. Memacu pembentukan estrogen. Yang kedua, fungsi estrogen. 1. Merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH. Yang kedua, merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Yang terakhir, fungsi progesteron. 1. Memicu pembentukan endometrium uterus hingga siap untuk implantasi embrio. Yang kedua, menghambat produksi FSH oleh kelenjar hipofisis. Yang ketiga, menghambat produksi LH. Selanjutnya, soal yang ke-6. Gangguan sistem reproduksi. 1. Endometriosis. Endometriosis merupakan gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi wanita yang ditandai dengan tumbuhnya jaringan endometrium dari luar uterus, misal pada ovarium atau ovidu. Endometriosis dapat mengakibatkan sakit pinggang, nyeri perut, dan nyeri pada saat menstruasi. Endometrium juga dapat menghambat proses kehamilan. Selanjutnya, yang kedua, herpes genitalis. Penyakit ini diakibatkan oleh virus herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Yang ketiga, AIDS. AIDS menyerang kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini diakibatkan oleh HIV. Dan yang keempat, keputihan. Dapat
keputihan dapat terjadi akibat infeksi oleh jamur atau bakteri. Selanjutnya, soal yang ke-7, jenis-jenis kekebalan tubuh dan cara mendapatkannya. Kekebalan aktif merupakan kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Kekebalan tubuh ini dapat dihasilkan secara alami maupun buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh secara atau setelah seseorang itu mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Selanjutnya, kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh setelah menerima antibodi dari luar. Kekebalan ini dapat diperoleh secara alami maupun buatan. Kekebalan pasif alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Selanjutnya, soal ke-8, kelainan sistem kekebalan tubuh. 1. Alergi atau hipersensitivitas adalah suatu respon imun yang berlebihan terhadap suatu senyawa yang masuk ke tubuh. Selanjutnya, yang kedua, autoimunitas merupakan gangguan pada sistem kekebalan tubuh saat antibodi yang diproduksi menyerang sel-sel tubuh sendiri karena tidak mampu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel lain. Terakhir, imunitas. Keadaan ketika tubuh mendapatkan imunitas dari individu lain yang menyerang sistem sel tubuhnya sendiri. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.